Dia menunjuk hidung mereka dan memarahi mereka. Kamu sangat sabar. Setelah Li Tianming menghela nafas, dia mengeluarkan asal-usul Dewa Alam Semesta dari Daven Dao Xuani dan Hei Ni bersama-sama. Asal-usul Zeus pada keduanya jauh lebih kuat. Namun, mereka seperti kelapa yang telah dibuka oleh Li Tianming. Meskipun sulit untuk membasmi mereka, mereka masih bisa dibasmi. Berdengung, Li Tianming memegang satu di masing-masing tangan, dan 4 simbol asal Qi-Xian dan tubuh jiwa Bai Ye bergegas kedua asal Dewa Kosmik bersama-sama. Hei Ni dan Daven Dao Xuani melolong dan menangis bersama. Li Tianming tak perlu berkata apa-apa. Raungan mereka adalah penghinaan terbesar bagi para dewa istana Dewa Bintang dan Bulan. Rasanya seperti menginjak kepala mereka dan meludahi mereka. Lupakan saja binatang pendamping itu, dia sama pengecutnya denganmu. Tapi Hei Ni, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Saat penguasa bintang Zantian Seng tiba, aku akan memberitahunya bahwa kalian semua menyaksikan Hei Ni mati. Kita lihat bagaimana kalian menjelaskannya. Monu menggelengkan kepala, menatap kelompok master binatang dan praktisi spiritual ini dengan penuh kebencian. Dewa langit tetaplah dewa langit, dan dewa bawah tetaplah dewa bawah. Akhirnya aku melihat semuanya hari ini. Dasar sampah. Cukup, telah sampai pada titik ini, bahkan para dewa Zeus yang toleran, rasional dan teguh ini tidak dapat lagi menoleransinya. Beberapa Zeus meneriakkan kedua kata itu pada saat yang sama, sambil menatap klan Dewa Langit Fantasi. Di sisi lain, Li Tianming masih menyiksa Daven Dao Xuani dan Hei Wan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan mereka berdua juga mengutuk para pengecut ini. Mau tinggal di sini nggak mungkin. Tepat saat Li Tianming mencibir, lebih dari 10 sosok berapi-api tiba-tiba melesat keluar dari istana Dewa Bintang Bulan. Bintang-bintang humanoid itu langsung menyelimuti langit berbintang dan berubah menjadi pedang tajam di langit berbintang, mengejar Li Tianming dan Kaisar 9 Naga Zhang dengan kecepatan tercepat. Tujuan pertama mereka adalah menghancurkan pemakaman Kaisar. Astaga, tak apa jika tak meledak, tapi begitu meledak, ledakannya sangat cepat dan dahsyat. Tanpa berkata sepatah kata pun, Li Tianming menyeret 2 asal-usul Dewa Alam Semesta kembali ke pemakaman Kaisar, dan kemudian mengusir pemakaman Kaisar demi hidupnya. Ledakan-ledakan-ledakan. Kaisar 9 Naga Zhang mengayunkan ekornya, buru-buru melarikan diri ke langit berbintang, dan melarikan diri dengan keras. Dalam fase percepatan ini, Zeus jelas lebih cepat, jadi orang bisa melihat dengan mata terbuka bahwa selusin atau lebih Zeus dari istana Dewa Bintang Bulan yang murka dengan cepat mendekati Kaisar Zhang. Ledakan-ledakan-ledakan. Li Tianming benar-benar sedang melarikan diri. Namun, hanya dalam sekejap mata, kekuatan magis dan kesadaran ilahi dari binatang pendamping itu telah mencapai punggung Kaisar Zhang dan hampir menabraknya. Malu sekali. Jauhkan mereka sejauh mungkin dari istana Dewa Bintang Bulan. Lalu, mulailah memburu mereka. Longsing menatap rombongan Zeus yang mengejarnya dari belakang, dengan kebencian berdarah yang membara di matanya. Momen yang telah ia nantikan seumur hidupnya adalah hari ini. Kau pimpin serangannya, dan aku akan berusaha sekuat tenaga mencegah mereka kabur. Target utamanya adalah 6 Zeus yang inti penghalangnya dijaga oleh bintang dan bulan. Li Tianming dipenuhi semangat juang. Oke, Longsing, Zixing dan Tian Honglong mengangguk. Raksasa sepanjang 200 meter di laut berbintang, dan naga sepanjang 300 meter di langit berbintang. Satu manusia dan satu naga, keduanya melonjak dengan kekuatan melawan surga, kekuatan ilahi Kaisar Xi yang awalnya ditampilkan. Ledakan-ledakan-ledakan. Pemakaman Kaisar semakin jauh dari istana ilahi bintang bulan. Meskipun ia melaju kencang, belasan Zeus tetap menerkamnya sebelum mencapai kecepatan maksimum. Hancurkan pemakaman Kaisar. Melihat harapan kehancuran yang sebenarnya, Mo Shen langsung meraung. Semua kesadaran dan binatang pendamping berkumpul bersama. Lebih dari selusin Dewa Zeus dipenuhi amarah dan mengacungkan pisau mereka ke Kaisar Zhang. Mereka sudah memperlihatkan senyum marah lega mereka. Dalam sekejap mata, kekuatan mengerikan menyelimuti seluruh arena, dan kendali Zeus tingkat tinggi atas ketertiban terguncang, memblokir seluruh medan perang. Ledakan. Sebuah pintu besar terbuka di tempat pemakaman kekaisaran. Di dalam gerbang, api ungu menyala, dan seorang pria dan seekor naga tiba-tiba bergegas keluar, menggemparkan seluruh tempat. Bintang humanoid berwarna ungu hitam yang mempesona, dengan rambut seperti naga terbang dan kekuatan luar biasa untuk menekan dunia, muncul dalam sekejap dan bertabrakan langsung dengan sekitar selusin Dewa Zeus. Ah! Pada saat itu, dalam lebih dari selusin Zeus hampir meledak, wajah mereka terdistorsi, dan mereka berteriak kaget. Zeus tingkat kedua, Bintang Naga. Sebagai dewa kosmik,
mereka tahu betapa besarnya kesenjangan antara dewa kosmik tingkat pertama. Mereka semua berjuang untuk menjadi dewa kosmik tingkat kedua dan ingin menjadi penguasa bintang di Istana Ilahi Bintang Bulan, tetapi impian mereka selalu pupus. Dan di saat yang mengerikan ini, mereka tiba-tiba melihat seorang budak hina yang pernah mereka pandang rendah, tiba-tiba menginjak kepala mereka dan menjadi eksistensi impian mereka. Perasaan itu sungguh menyayat hati. Hal yang paling penting adalah binatang pamungkas tingkat 30. Belenggu surganya telah hilang. Jeritan ini menjerumuskan mereka ke dalam mimpi buruk. Menurut pengetahuan mereka, ini tidak mungkin. Bagaimana hukum alam bisa gagal? Keheranan yang luar biasa membuat mereka merasa seperti tersambar petir. Mereka semua tercengang, dan seluruh kekuatan dahsyat dewa alam semesta terasa tercekat di tenggorokan mereka. Masih ada 30 simulakra. Ini mimpi buruk yang tak berujung. Mereka dianggap cukup berhati-hati, tetapi mereka masih dipancing ke sini oleh Li Tianming dan dipaksa untuk memberikan pukulan dahsyat lainnya. Tunggu, jumlah kita lebih banyak. Mo Shen meraung dan mengayunkan pedangnya. Namun, pada saat ini, Long Xing, yang tingginya 2 kali lipat darinya, menyerbu di depannya dengan kecepatan yang mengerikan. Di hadapan Dewa Zeus tingkat kedua ini, dia, Dewa Mo yang bermartabat, bagaikan bayi. Dia adalah seorang kultivator kesadaran spiritual. Meskipun Long Xing tidak dianggap sebagai hewan peliharaan, dia juga seorang kultivator kesadaran spiritual. Inilah klan ilahi Yan Huang yang sesungguhnya. Berdengung. Tatapan Long Xing dingin, lalu ia melepaskan tembakan. Bintang Fajar 9 langit berubah menjadi badai galaksi yang melilit tombak, dan langsung menyapu pedang Mo Shen dengan kekuatan dahsyat, menembus tubuhnya dalam sekejap. Tidak, Mo Shen menunduk dan wajahnya langsung berubah drastis. Ledakan. Long Xing tiba-tiba memutar tubuhnya, dan tubuh Dewa Mo meledak di tempat, berubah menjadi kembang api langit berbintang. Berdengung. Saat berikutnya, ia menjadi asal mula Dewa Alam Semesta. Kalah dalam satu gerakan. Dari sini, kita bisa melihat bahwa ketika bakat Yan Huang Protos terungkap, kekuatan mereka akan jauh melampaui 8 dewa. Mereka adalah klan bintang super yang benar-benar terlupakan. Tidak. Di sisi lain, roh jahat malam abadi Yan Rihuang diterbangkan oleh napas naga-naga Zixiao Tianhong, dan Beastmaster langsung terkena serangan naga Zixiao Tianhong. Yan Rihuang bahkan tidak bisa melarikan diri dan dirobek oleh Zixiao Tianhong Long dan meledak menjadi bola asap. Zeus kuat lainnya hancur seketika. Melihat kejadian itu, semua Zeus yang tersisa tercengang. Melarikan diri, mereka mengeluarkan raungan memilukan dan tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat seorang pria kecil setinggi 40 meter menghalangi jalan mereka di belakang mereka, dengan mata hitam keemasannya memancarkan cahaya dingin yang aneh. Ledakan. Li Tianming dan Long Xing segera menyerang dari depan dan belakang. Dialah yang terutama bertanggung jawab untuk menghentikan orang-orang, dan orang yang memiliki kekuatan membasmi yang merusak adalah Kaisar Xiyan saat ini. Jangan khawatir, mati satu persatu. Li Tianming mengarahkan pandangannya pada Xing Zhan yang cacat yang mencoba mengejarnya. Dengan cara ini, Long Xing hanya perlu berhadapan dengan 3 pengendali inti alam yang tersisa terlebih dahulu, dan Istana Ilahi Bintang Bulan akan direbut terlebih dahulu. Perang Bintang. Ini adalah Dewa Zeus paling senior di Istana Dewa Bintang Bulan. Xing Han, Xing Chan, Xing Yue, Xing Chen dan lainnya yang dibasmi oleh Li Tianming di Rerun Dewa Bintang Neutron semuanya adalah keturunannya. Anda dapat melihat berapa banyak keturunan yang dia miliki. Orang ini baru saja mendapatkan kembali tubuhnya sebagai Zeus. Li Tianming muncul di hadapannya. Kekuatan ratusan juta makhluk hidup berkumpul bersama, 30 tingkat kesadaran disimulasikan dalam pedang Dong Huang, dan kekuatan binatang pendamping berkumpul di dalam tubuh. Semakin cepat kau bergerak, semakin banyak Zeus yang kau basmi. Jadi, Li Tianming tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung menghancurkan Star War. Dasar bocah kecil, Xing Zhan terguncang hebat. Saat ia mencoba kabur karena panik, ia dihentikan oleh Li Tianming, dan ia langsung merasakan dendam yang amat dalam di hatinya. Ledakan, kesadaran spiritualnya, lautan bintang 1000 yang mengambang, keluar dari roda malapetaka. Sebanyak 9 lapisan lautan bintang membentuk kekuatan yang padat dan cemerlang, mengembun menjadi 9 bintang raksasa yang berputar-putar dalam badai, dan menyelimuti kepala Li Tianming. Kamu sudah tua, waktunya mati. Li Tianming mencibir, memegang pedang dengan kedua tangan dan tiba-tiba menebas. Pedang berat Dong Huang melilit penjara pedang Dewa 4 leluhur, dan dengan satu tebasan pedang, ia berhasil keluar dari gerbang bintang 3. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 gerbang bintang terbuka bersamaan, dan bintang neraka 9 lapis,
bintang 49 Dayan, dan bintang wanita misterius 9 langit bergetar bersamaan. Ketiga bintang tingkat Wanzu ini sepenuhnya tersusun dari badai energi pedang yang padat, dan mengandung formasi pedang tingkat kaisar. Dengan satu serangan pedang, tiga bintang muncul dan menghantam kesadaran kuat dari lautan bintang yang mengambang. Berdengung. Dengan pedang ini, lautan bintang Xingzan yang mengapung langsung meledak dan terbelah menjadi dua. Ribuan energi pedang bercampur dengan Ying Huo, api penyucian satu Yuan milik Miao Miao, dan kekuatan magis guntur kekacauan Liang Yi menyerbu Xingzan. Kekuatan magis api dan guntur yang sempurna menyatu sempurna dengan kekuatan simulasi spiritual dan lautan bintang di langit. Tiga kekuatan pencekik yang merusak meletus dalam sekejap. Mati. Bai Ye berada dalam kondisi seperti mimpi dan menabrak partikel neutron dari roh perang bintang. Xingzan masih memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi setelah dibasmi oleh Bai Ye, dia berteriak dan menangis di tempat, dan kepalanya terbelah. Dengan cara ini, dia tidak bisa lagi menghalangi pedang Dong Huang milik Li Tianming. Ledakan. Pedang berat Dong Huang sepanjang puluhan meter menebas kepala Xingzan. Bilahnya merobek kepala Zeus tua, membelahnya menjadi dua bagian, langsung membelahnya menjadi dua bagian, dan meledak. Ledakan. Kekuatan formasi pedang gerbang bintang 10 alam semesta sunyi meletus sepenuhnya dan mengalir ke tubuh Xingzan, membentuk puluhan juta ledakan susulan, yang langsung membuat Xingzan menjerit dan menghancurkan segala yang dimilikinya. Dewa Zeus tiba-tiba meledak menjadi bola kembang api langit berbintang. Ini adalah kedua kalinya dalam waktu yang singkat. Seperti yang dipikirkannya, ketika Star Wars membentuk asal-usul Zeus lagi, asal-usul Zeus miliknya telah retak, penuh lubang, dan tampak kusam dan tak bernyawa, dan sangat dekat dengan kematian. Dia telah dipukuli hingga menjadi pengecut. Kamu, Xingzan sangat sedih dan menatap Li Tianming di depannya dengan putus asa. Long Xing cukup menakutkan, tetapi pemuda ini membasminya dalam hitungan detik. Ini bukan berarti Star Wars lemah, tetapi kondisinya memang sangat buruk. Meski begitu, Li Tianming masih harus menggunakan cara terkuatnya untuk menjatuhkannya. Memikirkan nasib Fen Tianhe, Xingzan sangat khawatir dan hanya bisa berteriak dengan suara dingin, berhentilah meronta. Sekeras apapun kau mencoba, kau tetap akan hancur. Belum lagi kedua penguasa bintang, bahkan penguasa mata langit dunia terapung, Dewa Zeus yang beberapa tingkat lebih tinggi darimu, akan datang untuk mengambil nyawamu. Rerun Dewa Bintang atas ini adalah wilayah kekuasaan 8 divisi dewaku. Kalian, budak-budak rendahan, tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dia berteriak keras, tetapi Li Tianming sudah bosan mendengar kata-kata itu. Mengalahkan hantu tua ini juga akan membantu saudara Long Xing merebut seperenam istana ilahi Xingyue. Li Tianming tidak punya waktu untuk bersukacita. Setelah menderita dua pukulan berat berturut-turut, Xingzan kini bahkan tidak bisa bergerak. Tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Berikutnya, dia mendongak, mencari target berikutnya. Tergantung. Li Tianming tercengang saat mengetahui bahwa selama ia berhadapan dengan Xingzan, Zeus tua yang terluka parah dan belum pulih, Long Xing dan Zi Xiaotian Honglong telah membasmi dua Zeus lagi yang menguasai inti dunia bintang. Lebih cepat dari Li Tianming. Pada saat ini, dia sudah memburu Dewa Zeus terakhir yang memiliki inti alam Yuan Yueming. Selain keenamnya, Zeus yang tersisa tidak begitu penting. Meskipun itu tidak penting, aku akan membasminya terlebih dahulu jika aku bisa. Li Tianming tidak peduli dengan banyak hal. Langit berbintang dipenuhi debu perak. Sekalipun mereka memiliki kesadaran alam semesta, mereka tidak dapat sepenuhnya menghilangkan debu perak saat ini. Jadi, dengan debu perak yang melacak posisi mereka, akan jauh lebih mudah bagi Li Tianming dan Long Xing untuk mengejar dan membasmi mereka. Tentu saja, yang utama adalah Long Xing. Li Tianming mengejar dengan gila-gilaan untuk waktu yang lama, dan menyadari bahwa ia hanya mampu mengejar satu Dewa Zeus, sementara Long Xing dan Naga Tianhong bintang ungu sudah saling membasmi di langit berbintang. Sejak saat itu, keenam Dewa Kosmik Istana Ilahi Bintang Bulan yang memiliki inti batas semuanya mati, dan asal-usul Dewa Kosmik mereka semua dibuang oleh Long Xing ke sekitar Li Tianming, dan dibungkus oleh sejumlah besar debu perak dan disegel. Menangkap mereka seperti memegang Istana Ilahi Bintang Bulan dalam genggaman kita. Li Tianming merasa nyaman. Dulu mimpi, sekarang kenyataan. Bintang naga tingkat kedua benar-benar kuat. Seperti yang diharapkan, Anda adalah keturunan Yan dan Huang yang mewarisi darah Zeus. Ini baru titik awalnya. Di masa depan, dia seharusnya bisa menguasai Sang Xingsu. Hal yang paling menakjubkan adalah aku bisa menggunakan warisan darah Zeus yang ditinggalkan leluhurku untuk menciptakan banyak bintang naga.
Ini adalah prototipe dari dinasti langit berbintang yang benar-benar super kuat. Li Tianming mengikutinya dan terus membasmi. Lucunya, para Zeus dari Istana Ilahi Bintang Bulan itu awalnya melarikan diri menuju Istana Ilahi Bintang Bulan, tetapi ketika mereka melihat keenam pengendali inti alam semuanya ditekan dan ditangkap, mereka akhirnya sadar. Segera, Istana Ilahi Xingyue akan menjadi milik Li Tianming. Pada saat ini, mereka melintasi langit berbintang, sebagian melarikan diri ke Zhan Tiansheng dan sebagian lagi melarikan diri ke Huan Tiansheng. Long Xing mengejarnya dari jarak jauh. Li Tianming mengendarai pemakaman Kaisar Sembilan Naga, memenjarakan asal-usul para dewa alam semesta satu persatu, dan menempatkan mereka ke dalam pemakaman Kaisar. Cincin Sumeru Zeus ini sangat besar. Tangkap orang dan rebut harta karun. Satu demi satu, cincin Sumeru yang berisi sumber keteraturan yang tak terhitung jumlahnya, mineral kosmik, dan sumber daya lainnya jatuh ke tangan Li Tianming. Di dalam makam Kaisar sudah terdapat sejumlah besar asal-usul para dewa alam semesta, yang tampak mempesona. Hari ini, aku akan mengikis Istana Ilahi Bintang Bulan ini 3 kaki dari tanah. Matahari sedang terbit, dan ia membutuhkan ember kekayaan pertama. Di Istana Dewa Bulan Bintang, di kota-kota Rerun Dewa Besar dan kota-kota bintang, di tangan para dewa Zeus yang kuat dan dewa bintang dari alam evolusi, dan di kuburan para dewa, ada mayat dewa Zeus yang tak terhitung jumlahnya, jiwa surgawi, lautan bencana dewa Zeus, teknik batu nisan dan taktik pertempuran, Del. Keturunan Yan dan Huang terus kekurangan hal ini. Li Tianming sendiri tidak memiliki sumber keteraturan yang ilahi. Dia dari klan pencuri langit. 6 asal-usul dewa-dewa kosmik yang paling dekat dengannya saat ini adalah kunci untuk membuka pintu kekayaan di Istana Ilahi Bintang Bulan. Siapapun yang mengendalikan perlindungan dan penghalang fusi bintang tingkat penciptaan adalah penguasa dunia. Termasuk sumber bintang selama ribuan generasi, semuanya milikku. Jika kita ingin mengambil inti-inti batas ini, tidak cukup hanya dengan menghajarnya sampai ke asal-usul Dewa Zeus. Kita harus menghancurkan mereka, baru setelah itu inti-inti batas bisa benar-benar keluar. Oleh karena itu, Long Xing bertanggung jawab atas panen di luar, sementara Li Tianming memanfaatkan waktu, mengarahkan pemakaman Kaisar Sembilan Naga untuk mengejar Long Xing, mengumpulkan asal-usul dewa alam semesta, dan membasmi orang pada saat yang sama. Yan Rihuang, Xing Zhan, Mo Shen, Yuan Yueming dan 6 orang lainnya akan menerima perlakuan khusus terlebih dahulu. Di ruang rahasia terdalam pemakaman Kaisar, Li Tianming menjebak 6 asal-usul dewa kosmik bersama-sama. Li Tianming, tahukah kau betapa memberontaknya dirimu tindakan ini akan? Li Tianming menyela Mo Shen di tengah pidatonya, sambil terkekeh, jangan mengulang kata-kata membosankan seperti itu. Kalian terlihat seperti orang bodoh. Kalian harus mati jika memang pantas mati. Kalian baru saja memulai. Haha, mereka tertawa sinis. Bodoh. Waktunya mendesak, dan Li Tianming tidak akan menuruti mereka. Sekelompok dewa kosmik tertinggi yang berdiri di puncak dunia tingkat penciptaan. Mulai saat ini, yang ada hanyalah daging di talenan yang tidak mau bergerak. Apakah dagingnya dicincang atau dipotong-potong, saya yang memutuskan. Li Tianming mengerahkan segenap tenaganya untuk terus-menerus menggunakan pedang Dong Huang untuk membasmi asal-muasal dewa alam semesta, Mo Shen. Mereka semua manusia, tubuh mereka tidak sekuat hewan peliharaan atau hantu mereka, jadi lebih mudah untuk mencincang mereka. Dengan beberapa ratus serangan berkekuatan penuh, mereka akan mampu membuka lubang seperti kelapa. Sial, tanganku sakit. Akhirnya sebuah terobosan. Asal-usul Zeus sangat sulit. Kudengar Zeus tingkat tinggi pun masih bisa kabur sembarangan, bahkan jika mereka sudah menjadi esensi Zeus. Mereka keras kepala sekali. Semakin sulit membasmi mereka. Li Tianming mengeluh sambil meminta hewan peliharaannya untuk menyerang bersama. Ying Huo dan Meout juga menggunakan kekuatan magis mereka untuk membantu. Namun, dalam hal membasmi Dewa Zeus, Bai Ye dan Xianxian adalah yang paling efisien, terutama Xianxian, yang telah melepaskan semua hasrat karnivoranya. Keempat bunga itu terus-menerus berasap dan mengalir ke dalam asal Dewa Zeus, Mo Shen. Li Tianming. Mo Shen merasakan ancaman mematikan dan akhirnya menjadi sedikit panik. Diam. Tidak ada dialog lagi, selanjutnya. Li Tianming menendangnya ke samping dan datang di depan Yan Rihuang. Budak. Begitu Yan Rihuang membuka mulutnya, Li Tianming menyerangnya seperti orang gila, menebasnya dengan pedang demi pedang. Buka mulutmu, tuangkan racun ke Xiao Liu. Setelah menyelesaikan satu proses, saya menjadi sangat mahir. Kerugiannya adalah melelahkan. Entah itu Li Tianming, Bai Ye, atau Xianxian, mereka semua berkeringat deras akibat pembasmian itu.
Mo Shen sudah mati di sana, dan Li Tianming baru saja menghancurkan perang bintang keempat. Setelah mendengar jeritan yang lain dan lolongan keputusasaan terakhir Mo Shen, para perang bintang bagaikan terpidana mati yang akan dipenggal, dengan kepala mereka terjepit di gerbang neraka. Li Tianming, ampuni nyawaku, dan aku bisa melayanimu seperti Yan Ris Huang dulu. Aku bisa menyerahkan inti batas secara sukarela. Xing Zan menyadari masalahnya dan berkata dengan tergesa-gesa. Bahkan Dewa Meteorik dan Dewa Kosmik yang perkasa pun takut mati dan memohon belas kasihan. Li Tianming tertawa bodoh, lalu berkata dengan acuh, aku sudah membasmi gadis secantik Yan Ris Huang, dan kau, seorang pria tua, masih ingin membuatku jijik. Bermimpilah. Inti dunia ini milikku. Aku suka merebutnya dengan tanganku sendiri. Siapa yang memintamu untuk memberikannya kepadaku? Mendengar ini, Xing Zan gemetar putus asa. Li Tianming menusuk tempurung kura-kuranya dengan pedang, dan kemudian mengirim dua jenderal, Xian Xian dan Bai Ye, untuk melanjutkan pembasmian. Kemudian, setelah membuka dua kelapa terakhir, ia menyerahkan semuanya kepada mereka. Ia kemudian menghampiri mayat Dewa Tinta, yang telah sepenuhnya meredup menjadi tubuh besi bintang, dan mulai menyerap dan mengintegrasikan inti penghalang pelindung bintang bulan dari Istana Ilahi Bintang Bulan. Bintang Kaisar adalah dunia kelas Kaisar Langit, dengan peti mati Yan Huang sebagai inti penghalang pelindung, dan pemakaman Kaisar Sembilan Naga sebagai inti penghalang fusi. Dan Istana Ilahi Bintang Bulan ini juga menggunakan kapal ilahi Laut Bintang sebagai inti penghalang fusi, tetapi penghalang pelindungnya tetap ditopang oleh tubuh manusia. 6 bagian. Li Tianming hanya menyerap bagian pertama, setidaknya dia bisa masuk dan keluar Istana Ilahi Bintang Bulan sesuka hati. Tapi itu belum cukup. Dia ingin menjadikan penghalang penjaga bintang bulan sebagai senjatanya, dan dialah yang akan memiliki keputusan akhir tentang siapa yang dapat masuk dan keluar mulai sekarang. Kini setelah 6 kelapa terbuka, ke-6 Zeus akan segera mati. Hanya masalah waktu sebelum Li Tianming mengendalikan penghalang pelindung bintang dan bulan. Dan ke-6 kapal Dewa Laut Bintang kelas Wanzu itu masih berada di Istana Dewa Bulan Bintang. Selama ke-6 Dewa Zhou ini terbasmi dan inti kapal bintang dari kapal Dewa Laut Bintang diambil terlebih dahulu, itu sebenarnya setara dengan menghancurkan penghalang fusi. Adapun 6 Dewa Zeus yang ditakdirkan untuk mati, kutukan, ancaman, permohonan belas kasihan, mereka sebelum kematian tidak lagi berarti bagi Li Tianming. Dia tidak menggubrisnya. Setidaknya, kemenangan besar bagi Istana Ilahi Xing Yue sudah dekat. Li Tianming menghela napas lega. Selanjutnya, kita akan memasuki Istana Dewa Bintang Bulan untuk menyelamatkan orang-orang dan merebut beberapa sumber daya penting, seperti jasad Zeus di pemakaman para dewa. Ingin beristirahat dengan tenang. Mimpi. Tepat ketika Li Tianming menyerap inti batas ketiga, sebuah pesan datang dari Yin Chen. Itu, Huan Tian, klan dewa, membawa fusi, mata langit, dan pergi. Long Xing, seharusnya bisa menyusul. Tanya Yin Chen. Li Tianming menggunakan batu komunikasi untuk menghubungi Long Xing. Dia sedang memburu Monu. Seluruh Zeus dari Istana Dewa Bintang Bulan hampir musnah sendirian. Dia benar-benar terlalu kejam. Apakah kau ingin menangkapnya dan merebut artefak kosmik? Mata langit dunia terapung tatapan Long Xing dingin. Li Tianming berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, lepaskan dia. Bagaimana menurutmu? Tanya Long Xing dengan suara rendah. Mata langit dunia terapung ini adalah harta karun Tuan Suci Bintang Dayan ke-49. Jika kita mengambilnya, Tuan Suci pasti akan segera datang ke sini. Ini sesuatu yang tidak bisa kita tangani dalam waktu singkat. Kita bisa menyelamatkan penduduk Istana Ilahi Xing Yue sekarang, tetapi masih ada 5 miliar orang yang terjebak di 2 istana ilahi utama lainnya. Jika Tuan Suci datang, taruhan hukuman surgawi akan batal dalam lebih dari 10 tahun, dan kita akan pasif lagi, dan semua orang akan berada dalam bahaya, kata Li Tianming. Meskipun mengambil alih Istana Dewa Bintang Bulan sama saja dengan memenjarakan suku pihak lain, jika dipikirkan baik-baik, Dewa Matahari Terbenam dan Dewa Bintang Jatuh berasal dari suku yang berbeda dari 2 istana dewa utama lainnya. Jika kita melepaskannya, ada kemungkinan besar kedua Dewa Langit itu tidak akan berani langsung memanggil Dewa Langit. Lagi pula, mereka memiliki 2 penguasa bintang setingkatku yang telah kembali, dan mereka semua sangat mementingkan wajah. Akan terlalu memalukan bagi mereka untuk kalah dari kita berdua. Long Xing telah berurusan dengan kelompok orang ini terlalu lama dan mengenal mereka dengan sangat baik. Memang, meskipun kemungkinannya kecil, setidaknya tidak 100% pasti akan menarik perhatian Holy Lord. Li Tianming mengangguk. Intinya adalah Floating World Sky bukanlah artefak ofensif dari alam semesta. Ia hanya memiliki efek mengikat dan tidak terlalu berguna untuk saat ini.
Aku lebih cenderung percaya bahwa mereka akan mencari penolong yang selevel dengan mereka, atau sedikit lebih kuat. Lebih banyak lagi. Lagi pula, sudah cukup memalukan sampai mereka harus menjilat Saint Lord untuk meminjam artefak alam semesta, kata Long Xing. Tak peduli apapun, itu semua adalah kemungkinan. Hanya saja ukurannya berbeda. Ada juga kemungkinan kelompok itu akan langsung memanggil Holy Lord dan banyak orang kuat lainnya di saat yang bersamaan. Namun Li Tianming tidak punya pilihan. Durasi taruhan hukuman surgawi akan semakin pendek saja. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah segera merebut Istana Ilahi Bintang Bulan dan menyelamatkan 3 miliar penduduk suku terlebih dahulu. Pada saat ini, sebuah bintang berwarna-warni yang indah telah muncul di depan makam Kaisar Sembilan Naga. Dan itu milik Li Tianming. Berita tentang kekalahan kolektif para dewa alam semesta di Istana Ilahi Xingyue baru saja dilaporkan kembali ke Istana Ilahi Xingyue. Kejadian ini menyebabkan jeritan kesakitan yang tidak manusiawi pada sumber bintang tingkat penciptaan ini, dan seluruh planet meratap. Wajah, martabat, dan harga diri 8 dewa tingkat tinggi itu hancur total, dan semua kesopanan mereka menjadi lelucon yang mempermalukan diri sendiri. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain berduka dan mengutuk. Tak lama kemudian, banyak orang menyadari bahwa Istana Ilahi Bintang Bulan akan menjadi milik klan Nu, jadi mereka mengambil alih kapal ilahi laut bintang satu demi satu, menyeret keluarga mereka, dan mulai melarikan diri menuju kekayaan. Sayangnya, bahkan Zeus yang telah tiada ini telah menyegel penghalang pelindung bintang bulan. Bagaimana mungkin kapal Dewa Laut Bintang biasa masih ingin pergi? Li Tianming tersenyum dingin. Payung pelindung yang pernah melindungi Dewa Matahari terbenam dan Dewa Bintang jatuh kini telah menjadi penjara mereka. Ketika kapal ilahi Laut Bintang mereka menabrak penghalang penjaga bintang dan bulan, kekuatan penghancur menekan mereka, menghancurkan harapan mereka untuk melarikan diri. Hanya sejumlah kecil kapal perang ilahi Laut Bintang kelas penciptaan yang membawa harta karun dalam jumlah besar. Orang-orang di sini pada dasarnya adalah orang-orang kaya dari Istana Ilahi Xingyue, dan kebanyakan dari mereka adalah keturunan dan anggota klan Dewa Alam Semesta. Mereka berteriak sekeras-kerasnya, mengendalikan kapal ilahi Laut Bintang untuk melesat ke atas, dan wajah mereka memerah karena gugup. Cepat! Cepat. Namun, pada saat ini, penghalang pelindung bintang bulan menggulung kekuatan yang luar biasa, dan cahaya warna-warni membentuk pedang galaksi raksasa, yang mulai membasmi dengan dahsyat di dalam penghalang tersebut. Kapal perang ilahi Laut Bintang tingkat penciptaan bagaikan kapal yang memasuki lautan dan menghadapi badai. Ledakan-ledakan-ledakan. Sejumlah besar kapal perang Dewa Laut Bintang hancur berkeping-keping, dan Dewa Bintang yang melarikan diri terkena penghalang pelindung tingkat penciptaan dan hancur menjadi abu. Sekalipun tidak terhempas, ia hanya bisa berbalik dengan cepat dan menabrak kembali Istana Ilahi Bintang Bulan. Dunia tingkat penciptaan ini telah menjadi neraka mereka. Satu demi satu, suara-suara tragis menyapu kota-kota yang hancur dan kota-kota bintang di Istana Ilahi Xingyue. Penghalang penjaga bintang bulan tiba-tiba menyerang kita, yang berarti penghalang ini telah dikendalikan oleh budak rendahan itu. Sudah berakhir, sudah sepenuhnya berakhir sekarang. Sudah selarut ini, dan kau belum melaporkannya ke bintang neraka 9 lapis Istana Ilahi Xingyue kita berada dalam kendalinya. Sayangnya, Zeus telah mengeluarkan larangan, dan suara mereka tidak dapat didengar oleh bintang 9 neraka. 8 dewa, wajah itu penting. Ledakan. Di saat seluruh planet berada dalam kekacauan, sebuah kapal Dewa Laut Bintang Naga Hitam mekanik berkepala 9 menjulurkan kepalanya dari penghalang pelindung bintang dan bulan, lalu turun dengan megah. Banyak dewa dari 8 divisi begitu ketakutan ketika melihat raksasa langit berbintang hitam yang dingin ini, hingga keberanian mereka membuncah. Budak orang pembawa sial, budak kotor, meskipun mereka masih mengumpat, mereka hanya bisa melarikan diri dengan panik. Seperti keturunan Yan dan Huang, mereka tidak berani pergi ke Xingcheng atau Sucheng, melainkan melarikan diri ke pegunungan dan hutan. Sayang sekali mata terbanyak di dunia ini adalah milik Yin Chen. Sejak saat itu, Yin Chen tak perlu lagi menyembunyikan keberadaannya. Tubuh peraknya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Istana Ilahi Bintang Bulan, membentuk samudera perak yang tak terhitung jumlahnya. Ia hanyalah seekor binatang pendamping, tetapi yang mengerikan adalah ketika tubuhnya menyelimuti Istana Ilahi Bintang Bulan, ia benar-benar mewarnai bintang berwarna-warni ini menjadi perak. Anda dapat melihat berapa banyak individu yang ada. Totalnya ada 6 kapal perang Dewa Laut Bintang kelas Wanzu, ditambah pemakaman Kaisar 9 Naga, jadi totalnya 7. Ketujuh kapal kelas Wanzu ini telah singgah di 7 lokasi Istana Dewa Bulan Bintang.
Kalian bisa langsung menggunakan serangga nebula besar untuk menyeret 3 miliar orang dari klan ke kapal perang Dewa Laut Bintang Utama, kata Li Tianming kepada Yin Chen. Di samping setiap keturunan Yan Huang, ada debu perak yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana kita bisa menyelamatkan suku kita yang tersebar di pegunungan dan hutan belantara berbagai belahan dunia dalam waktu singkat, mengumpulkan mereka di kapal Dewa Laut Bintang dan membawa mereka pergi? Sangat sederhana, biarkan Yin Chen memimpin dan berkoordinasi. Jauh lebih nyaman untuk memilikinya. Menyelamatkan manusia adalah hal terpenting. Long Xing, tubuh Zeus tingkat kedua, keluar dari pemakaman Kaisar Sembilan Naga. Ia memandangi pegunungan dan sungai tak berujung di Istana Dewa Bintang dan Bulan, merasakan segudang emosi di hatinya. Disinilah sebenarnya dia dilahirkan. Tapi ini bukan rumahnya. Misinya adalah memindahkan semua benda berharga di Istana Ilahi Bintang Bulan, seperti jenazah Dewa Zeus, jiwa surgawi yang diwarisi, sumber ketertiban, artefak ilahi Tianyuan, dan sumber daya kultivasi lainnya, ke kapal ilahi Laut Bintang. Sebelum itu, perlu menghancurkan semua perlawanan dari kota yang hancur dan melenyapkan Dewa Bintang di atas alam turunan ke-6 terlebih dahulu. Ini bukanlah tugas yang sulit bagi Long Xing dan jutaan pengikut Dewa Bintang turunannya. Hanya pertarungan terakhir. Dengan cara demikian, penyelamatan manusia, perampasan harta benda, dan pembasmian dilakukan secara serentak, memanfaatkan waktu, dan tertib. Kelompok 8 dewa ini tahu cara menyembunyikan harta karun, tetapi dengan Yin Chen dan Bai Ye di sekitar, hal-hal terbaik tidak dapat disembunyikan. Signifikansi strategisnya dalam peperangan begitu mengerikan hingga cukup untuk membuat banyak hal yang awalnya sangat rumit menjadi sangat sederhana. Jika tidak, sekadar menyebarkan informasi saja akan sulit. Kaisar, mari kita bertemu lagi. Setelah Long Xing selesai berbicara, ia berubah menjadi cahaya ungu hitam, melintasi langit Xing Yueseng. Pada saat yang sama, Yin Chen dari dua istana ilahi lainnya juga berkonsentrasi memantau tindakan Dewa Zeus lainnya. Pertempuran sengit tidak dapat dielakkan. Di luar langit berbintang. Dua kapal perang Laut Bintang kelas Wanzu yang sedingin es bertemu di tempat yang gelap. Di area ini, Istana Dewa Bintang Bulan yang megah terlihat dari kejauhan, tetapi pada saat ini, kecemerlangannya mulai memudar. Ini juga merupakan tanda bahwa Li Tianming telah menguasai Istana Dewa Bintang Bulan. Kedua kapal perang Dewa Laut Bintang ini, satu berbentuk bola putih dan satu lagi berbentuk bola hitam. Keduanya tampak sederhana, tetapi merupakan kapal perang Dewa Laut Bintang yang paling kuat di antara dua istana dewa utama, Zantian dan Huantian. Alasan mereka bertemu di sini adalah karena seorang wanita seputih salju dari klan langit fantasi sedang memegang mata langit dunia mengambang yang redup, matanya gemetar, dan dia tinggal di sini. Bang! Satu demi satu, benda langit berbentuk manusia melangkah keluar dari dua kapal perang Laut Bintang. Totalnya ada lebih dari 20 Zeus. Separuhnya berasal dari klan Dewa Perang, dan separuhnya lagi dari klan Dewa Fantasi. Di pihak klan Dewa Fantasi, pasangan ini dianggap sebagai satu kelompok. Jadi dapat dikatakan bahwa ada hampir 40 Zeus. Kelompok Dewa Kosmik ini memiliki penampilan dan perilaku yang berbeda-beda. Ada yang ganas, ada yang mulia, ada yang aneh dan dingin, dan ada pula yang muram. Yang paling menarik perhatian pastinya adalah klan Dewa Perang sepanjang 200 meter dan sepasang klan Dewa Fantasi. Dewa Perang itu berpenampilan dingin dan muram, berbahu lebar dan berdada besar, serta memiliki sikap yang mirip dengan Heinu. Namun, meskipun kita berasumsi bahwa ia adalah Dewa Zeus tingkat pertama, jumlah partikel neutron dalam tubuhnya saja diperkirakan 3 kali lipat dari Heinu. Lelaki ini berjenggot, yang bentuknya seperti tombak panjang, menjulur keluar dan bermata tajam. Dia adalah penguasa bintang Zantiansheng, bernama Motu, yang terkenal karena perilaku pembasminya. Meskipun Hein yang bukan putrinya, dia adalah selirnya, tipe yang memikul beban berat. Dalam hal ini, klan Dewa Fantasi jauh lebih nyaman. Mereka tidak akan pernah merasa malu seperti itu sebagai pasangan. Dua penguasa bintang dari klan Dewa Langit Fantasi agak aneh. Mereka mirip bayi impian. Mereka jelas punya anak, tapi mereka tampak seperti boneka berkepala besar. Wajah mereka kekanak-kanakan seperti anak berusia 3 tahun, dan mereka gemuk dan besar, yang membuat mereka terlihat imut. Tapi ini adalah bayi raksasa setinggi 200 meter. Dengan tinggi badan mereka dan cahaya bintang putih dingin yang menakutkan, kedua fantasi Star-Lord ini terlihat sangat aneh, seperti roh jahat berwarna putih. Di antara mereka, anak laki-laki diberi nama Tong dan anak perempuan diberi nama Zi, yang secara kolektif dikenal sebagai Tong Zi, yang juga merupakan metode penamaan khusus dari klan Dewa Huantian.
Monu adalah putri mereka. Ayah, ibu, semua yang perlu dikatakan telah tertulis di batu komunikasi. Monu mengulurkan tangan dan menyerahkan mata langit dunia terapung kepada mereka. Benda ini dipinjam oleh Tong Zi dan dua orang lainnya dari penguasa suci di bintang Dayan 49. Penguasa suci tak lain adalah makhluk kuat dari dunia sumber bintang kelas Wanzu yang mereka hormati. Kerusakannya tidak serius dan bisa diperbaiki. Tong menatap mata dunia terapung dengan tatapan agak dingin. Tapi, anakku telah tiada untuk selamanya. Zi memeluk Monu dengan lembut. Saat berbicara, ia tampak tersenyum, dengan sudut mulutnya membentuk bulan sabit, tetapi ada rasa dingin yang melonjak di kedalaman matanya yang sayu. Masalah sepele seperti ini sudah sampai ke titik ini. Orang-orang tak berguna di Istana Dewa Bintang Bulan itu benar-benar mempermalukan 3 bintang Songtian. Suara Motu serak. Ia menatap Tong Zi dan bertanya, ada apa sekarang Sukunu telah naik ke tingkat kedua Dewa Zeus, kita tidak bisa menjamin kehancuran mereka dengan mengepung mereka. Lagi pula, Istana Dewa Bintang Bulan telah dirampok. Pilihan terbaik adalah meminta Tuan Suci untuk bertindak sendiri dan menaklukkan mereka dalam satu gerakan, sehingga kekacauan ini bisa diselesaikan. Tuan Suci akhir-akhir ini sibuk dengan urusan kerajaan leluhur, jadi mustahil baginya untuk datang. Zi menggelengkan kepalanya. Alam leluhur, apakah itu alam leluhur yang diduga sebagai rerun Dewa Yan Huang kuno? Mata Motu sedikit panas. Yah, ku dengar mungkin ada garis keturunan dua dewa yang masih hidup yang berkembang biak di sana, dan mereka tidak terikat oleh belenggu surga. Kita saat ini sedang dalam tahap eksplorasi. Begitu kita menembus penghalang alam leluhur dan masuk, beberapa dunia besar setingkat semesta mungkin harus bersatu dan bergerak ke sana. Tong mengangguk. Ku dengar banyak budak melarikan diri langsung ke alam leluhur saat itu, menghindari penghakiman Dao Surgawi, kata Motu dingin, lalu melihat ke arah Istana Ilahi Bintang Bulan. Karena Tuan Suci tidak bisa datang, maka aku hanya bisa menghubungi teman-temanku di kelompok pemburu Ibel Bulan di bintang neraka 9 lapis. Apa yang dibutuhkan untuk membuat mereka mengambil tindakan? Tanya Tong. Budak-budak itu cukup menarik. Kita harus mengirim 1 atau 2 orang kepada mereka untuk penelitian. Tidak ada cara lain. Tanpa imbalan, mereka tidak akan peduli dengan hal-hal sepele kita. Akhir-akhir ini, semua orang sangat sibuk. Apalagi setelah masalah rerun Dewa Yan Huang kuno terbongkar, semua rekan di tim pemburu mungkin akan sibuk, kata Motu. Oke, Tong mengangguk. Oh, benar. Zi Yuyu menatap Motu, aku ingat ada Dewa Ibel di kelompok Ibel Bulanmu. Kudengar dia punya binatang sumber bintang tingkat semesta segudang. Menarik sekali. Ya, Motu menurunkan alisnya, tatapannya sedikit dingin, dan berkata dengan suara berat, pasti sangat menarik untuk menggunakannya untuk menghadapi kedua suku budak ini. Di Istana Dewa Bintang dan Bulan. Tidak lama kemudian, Yin Chen membuat penemuan baru saat menyelamatkan orang. Pemakaman para dewa matahari terbenam. Li Tianming tersenyum. Di pemakaman para dewa di sisi Dewa Meteorit, Li Tianming telah mengosongkan semua batu nisan dan mayat Dewa Zeus, dan mengubur semuanya di pemakaman Kaisar 9 Naga. Dapat dikatakan bahwa kedua pemakaman besar ini menyimpan harta karun paling berharga milik Dewa Matahari terbenam dan Dewa Meteorit. Tunggu aku akan segera ke sana. Li Tianming keluar dari pemakaman Kaisar 9 Naga dan menuju ke tempat Yin Chen ditemukan. Tubuh sepanjang 40 meter itu melewati gunung, pepohonan, dan terbang di atas bintang, bulan, dan sungai, dan tempat yang sangat biasa muncul di depannya. Dan ini sebenarnya dekat dengan wilayah Dewa Meteorit dan para dewa alam semesta. Teman baik, apakah kalian saling meliput leluhur masing-masing? Setelah Li Tianming mendarat, dia menemukan beberapa inti batas di antara inventaris. Tidak mungkin. Setelah kematian para dewa Zeus itu, terlalu banyak inti dunia yang tertinggal, dan Li Tianming tidak dapat mengendalikannya satu persatu. Dan sekarang, dia secara khusus memilih inti penghalang pelindung pemakaman Dewa Matahari terbenam, mengendalikannya dengan mudah, lalu langsung membuka penghalang tersebut, yang memungkinkan makam leluhur yang luas dan megah ini muncul di dunia yang tampaknya biasa ini. Melihat sekeliling, Anda dapat melihat nisan-nisan hikmat yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sana. Skalanya tampaknya lebih besar dari skala Dewa Meteorik. Mustahil. Dewa Matahari terbenam adalah penguasa binatang. Mereka punya manusia dan binatang, dan mayatnya besar-besar, jadi mereka pasti butuh lebih banyak wilayah. Li Tianming menggoyangkan kakinya dan memasuki makam para dewa. Ia langsung melewati makam beberapa dewa tingkat pertama di alam semesta di depannya dan masuk lebih dalam. Teman baik, meskipun para dewa Zeus di Istana Dewa Bintang Bulan saat ini tidak terlalu hebat, leluhur mereka tetaplah luar biasa.
Ada banyak orang kuat di luar sana, dan beberapa di antaranya adalah Dewa Zeus tingkat 7 atau 8. Melihat lebih jauh ke dalam, Zeus setinggi 1000 meter muncul lagi. Tatanan bintang permukaan laut. Selain itu, batu nisan ini juga berisi teknik bela diri dan strategi pertempuran, termasuk salah satunya yang sebanding dengan formasi pedang tingkat surgawi Kaisar Agung dari gerbang bintang 10 alam semesta yang sunyi. Untuk batu nisannya, Anda bisa memisahkan inya terlebih dahulu dan membawanya pergi untuk berlatih perlahan. Li Tianming melangkah ke makam Dewa Zeus yang panjangnya 1000 meter. Sang Beastmaster tidak memiliki laut kesengsaraan Zeus, jadi dia tidak bisa membantuku meningkatkan kesadaran spiritualku. Tapi mayatnya juga bisa bermanfaat bagi keturunan Yan Huang. Efeknya jelas jauh lebih baik daripada originator lembah Myriad Dao, dan Li Tianming memasuki batu nisan dan melihat sekelilingnya. Sungguh, satu manusia dan satu binatang, keduanya di sini. Selain itu, Zeus tipe binatang buas ukurannya lebih besar, sehingga dianggap lebih efektif melawan binatang buas pendamping. Bahkan ordo jiwa surgawi tingkat laut bintang pun punya 2. Ia ada pada manusia dan hewan. Mata Li Tianming sedikit hangat. Sekelompok ordo laut bintang segar lainnya, dan beberapa di antaranya adalah behemoth laut bintang. Kuharap kelompok manifestasi segar ini juga dapat memajukan ordoku. Jika demikian, aku akan sungguh-sungguh berterima kasih kepada kalian, para leluhur, karena telah membantuku menghancurkan keturunan kalian. Di luar, Yin Chen terus menyelamatkan orang-orang, sementara Long Xing terus membasmi orang dan mencuri harta karun. Li Tianming, mengesampingkan semua ini, membenamkan dirinya sepenuhnya dalam pemahaman jiwa surgawi dari tatanan tingkat laut bintang. Sehari-hari, hingga ia membuat semua ordo laut bintang yang baru tak lagi baru, dan di saat yang sama menggunakan banyak rerundewa turunan level 5 untuk memaksa pertumbuhan bibit. Akhirnya suatu hari, 9 ordo di tubuhnya perlahan dan serempak tumbuh ke skala yang mampu menembus. Ayo, 60 meter. Setelah ordonya berkembang, partikel bintangnya dan makhluk-makhluk pendampingnya kembali mengalami transformasi besar. Yang lain tumbuh 10 meter per wilayah, sementara Li Tianming tumbuh lebih dari 2 kali lipat. Dia jelas baru berada pada tahap turunan ketiga, namun dia sudah berlari hingga 60 meter. Kalau begitu, bukankah Dewa Kosmik setengah langkahku akan berada lebih dari 200 meter jauhnya dan masih ada 9 tingkat evolusi? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Li Tianming bingung. Mundurlah dan luangkan waktumu. Ketika dia berdiri dan berjalan keluar, pemakaman para dewa juga telah dikosongkan oleh Yin Chen. Melihat dunia ini dari tubuh setinggi 60 meter, tidak diragukan lagi bahwa dunia telah menjadi lebih kecil lagi. Li Tianming berdiri di atas pegunungan dan sungai istana Dewa Bintang Bulan, menatap ke depan. Pegunungan dan sungai yang berkilauan dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tampak mengecil secara proporsional. Dia masih belum bisa merasakan betapa besarnya dia. Pada akhirnya, itu tetap sebuah referensi. Namun, saya mungkin bisa merasakan bahwa saya tidak lagi begitu tidak berarti di alam semesta yang tak terbatas ini, kata Li Tianming. Tidak mudah. Akhirnya kau tumbuh dari setitik debu menjadi telur. Ejek Firefly tanpa ampun. Omong kosong. Kalau aku bisa menembus 2 level lagi, aku juga akan jadi raksasa setinggi 100 meter. Li Tianming tertawa. Meski kini hanya berjarak 60 meter, bertemu Zeus lagi ibarat seorang pemuda melawan orang kuat, mereka sebenarnya berada di level yang sama. Kirim sebagian mayat Zeus kembali ke rerun dewa bintang bawah. Mata air 10.000 dao leluhur sumber telah menopang lembah 10.000 dao. Setetes darah Zeus di atas 2000 meter ini dapat memungkinkan bibiku dan yang lainnya terbang selaras dengan tatanan rerun dewa turunan. Tentu saja, hal ini juga berlaku bagi keturunan Yan dan Huang di alam Yi dan Yan di istana Dewa Matahari, Bintang, dan Bulan. Namun, harta karun inti untuk menembus alam adalah rerun dewa ordo dan rerun dewa turunan. Darah Dewa Zeus hanya berfungsi untuk menstabilkan ordo. Hasil rerun dewa ordo dan rerun dewa turunan saat ini masih belum cukup. Benar, Li Tianming tiba-tiba terpikir sesuatu yang mengejutkan. Meskipun kita tidak bisa membawa kapal Dewa Laut Bintang dan puluhan miliar keturunan Yan dan Huang ke ibu kota Dewa Abadi, kita bisa membawa asal Zeus milik Monan. Bukankah itu berarti kita bisa langsung mengandalkan ilusi Zeus untuk menghancurkan Xiao Liu? Sampah, kau mau membasmiku? Bai Ye muncul. Ia baru saja berjalan sambil tidur, membuat Miao Miao mengantuk. Kuharap mereka berdua lebih bisa diandalkan daripada dirimu, kata Li Tianming dengan nada menghina. Kau sedang bermimpi. Meskipun kita terbagi menjadi 3 individu dan memiliki kesadaran masing-masing,
pada dasarnya kita terikat bersama. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah mereka memiliki cara yang lebih canggih untuk berpura-pura keren. Kalau tidak, mereka tidak ada bedanya denganku. Bai Ye mencibir. Mereka memiliki jiwa bayi ke-27 dan jiwa bayi ke-45. Meskipun kepribadian mereka sama, mereka lebih kuat darimu dalam pertempuran. Xian dengan tegas mengungkapkan kebenarannya. Si cantik, jangan bahas ini. Kita masih saudara, kalau tidak aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Bai Ye menyeringai. Kakak dan adik Xian tertawa terbahak-bahak. Adik kecil, apa yang kau inginkan? Adik kecil ini pandai sekali melamun. Jiji memutar bola matanya. Orang pembawa sial, yang paling tidak ditoleransi Bai Ye adalah Jiji juga menganggapnya sebagai adik laki-lakinya. Menjadi gila. Namun, tiba-tiba ia mendapat ide dan berkata dengan gembira, memangnya kenapa kalau ada banyak jiwa kecil berdasarkan urutan kronologis? Akulah kakak tertua. Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi begitu dia mengatakannya, Li Tianming dan semua binatang buas lainnya sakit kepala. Satu Bai Ye saja sudah berisik, dan dengan 3 Xiao Liu yang datang, rasanya kepala mereka akan meledak. Xiao Ba sangat penurut. Dia memakan hantu kapanpun ada. Li Tianming merasa sangat lega. Mendengar kata-katanya, peti mati abu-abu kecil di ruang yang menyertainya bergetar sedikit, dan mata ikan mati abu-abu ditutup peti mati tampak sangat lucu. Kapan kita akan pergi ke alam ilahi abadi untuk menangkap Liu? Tanya Ying Huo sambil menyisir bulu sayap ayam. Namun sejujurnya, Phoenix api penyucian abadi ini sudah memiliki lebar sayap 100 meter dan mulai menjadi lebih cantik dan lebih rupawan, membuat semua orang sangat tidak nyaman. Li Tianming berpikir sejenak dan berkata, sekarang adalah saat yang kritis. Kita tidak bisa bergerak selangkah pun. Kita harus menunggu penyelamatan puluhan miliar orang. Oh, baiklah, coba kulihat apakah kapal laut bintang kelas Wanzu milik Istana Ilahi Xingyue dapat membuka lubang cacing ke-49 bintang Dayan. Ketika Li Tianming baru saja keluar dari pemakaman para dewa, Yin Chen memberitahunya bahwa Istana Dewa Bintang Bulan telah dikosongkan dan dimuat ke truk. Para anggota klan masing-masing memasuki 6 kapal Dewa Laut Bintang kelas Wanzu, lalu diangkut bersama oleh kapal Dewa Laut Bintang ini dan dipindahkan ke pemakaman Kaisar Sembilan Naga. Long Xing juga telah memindahkan hampir semua barang, dan semuanya memasuki pemakaman Kaisar. Ini karena kapal Dewa Laut Bintang kelas Wanzu dari Istana Dewa Bulan Bintang mungkin dapat mengungkap posisi matahari. Penguncian semacam ini pada kapal Dewa Laut Bintang jauh lebih sensitif daripada pelacakan seseorang oleh mata langit dunia terapung. Oleh karena itu, setelah berkumpul bersama, mereka akhirnya diangkut kembali ke matahari oleh Kaisar Sembilan Naga. Agak ramai sih, tapi waktunya singkat. Ada kapal perang Laut Bintang kelas Wanzu di udara. Li Tianming sudah menguasainya. Dia masuk ke dalamnya dan membuka peta bintang. Berdengung. Peta bintang berwarna-warni cemerlang bersinar di wajah Li Tianming. Dayan 49 bintang, berhasil. Wormhole Path aslinya merupakan karya klan langit fantasi, dan bintang 49 Dayan merupakan bintang setingkat Wanzu yang didominasi oleh klan langit fantasi, jadi kecil kemungkinan mereka tidak termasuk dalam peta bintang. Berita ini membuat Li Qingyu dan Li Wudi di matahari bernapas lega. Xiao Feng, tunggu sebentar. Ye Lingfeng cukup kuat, tetapi keturunan Yan Huang dari Zhan Tiansheng dan Huan Tiansheng memang rapuh. Setelah memastikan bahwa ia dapat pergi ke 49 bintang Dayan, Li Tianming kembali ke makam Kaisar Sembilan Naga. Berangkat, pulang. Melihat wajah-wajah penuh harap dan air mata ini, Li Tianming merasa hangat di hatinya. Inilah makna perjalanannya ke Xingsu. Ledakan. Kaisar Zhang bergegas keluar dari Istana Ilahi Bintang Bulan, dan penghalang pelindung bidang bintang terbuka secara otomatis, dengan hormat mengirim gurunya keluar. Ledakan. Pemakaman Kaisar mulai dipercepat. Li Tianming berbalik dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap Istana Bintang dan Bulan yang megah di langit berbintang. Sebagian besar benda berguna di sini telah dipindahkan, hanya menyisakan sumber bintang tingkat keberuntungan. Li Tianming menatap bintang itu, matanya berangsur-angsur menjadi berapi-api. Apa kau mau langsung menghancurkan pilar surya itu dan menghancurkan benda ini? Seru Ying Huo. Itu akan membuat 8 dewa di atas sana ketakutan setengah mati. Meo baru saja terbangun. Ini lebih dari sekadar ketakutan setengah mati. Cek, kalau kita tidak segera mengirim mereka pergi, mereka semua akan mati. Aku ingin melihat mereka semua mati, hehe. Bai Ye menjadi bersemangat ketika mendengarnya. Mereka menatap Li Tianming. Tidak perlu terburu-buru untuk saat ini.
Li Tianming mengalihkan pandangannya. Jika matahari menyerang sekarang, aku khawatir sifat khusus bintang Kaisar Yan Huang akan terungkap. Kekuatan penghancurnya akan dilepaskan, menyebabkan sensasi yang melampaui segalanya, dan kemungkinan besar akan menarik perhatian para penguasa sejati di rerun Dewa Bintang atas. Bahkan jika matahari melahap 3 bintang Zongtian sekarang, kekuatannya tidak akan mencapai level Wanzu. Perubahannya tidak akan signifikan, jadi kita bisa menunggu. Bagaimanapun, aku mengendalikan penghalang penjaga bintang dan penghalang fusi. Istana ilahi Xingyue ini sudah menjadi milikku. Hanya daging di bibirmu. Anda bisa memakannya kapan saja. Setelah mengatakan itu, Li Tianming pergi ke area lain di pemakaman Kaisar. Di sana, terdapat berbagai prasasti batu yang ditumpuk rapat, yang di atasnya tercatat seni bela diri dan taktik pertempuran tingkat Wanzu dan Kaisar Tian yang paling canggih dari Istana Dewa Bintang Bulan. Di antara prasasti-prasasti itu, bagian terpenting berasal dari 2 pemakaman dewa utama. Aku telah menyiapkan beberapa sumber ilahi Ordo dengan lebih dari 9.000 pori untukmu. Tolong sebutkan dulu. Saat ini, hanya ada 10.000 sumber ilahi Ordo di Istana Ilahi Bintang Bulan. Sumber ilahi Ordo semacam ini yang cocok untuk hewan pendamping Dewa Zeus hanya ada di dunia sumber bintang tingkat 10.000 alam semesta. Orang-orang malang di Istana Ilahi Bintang Bulan ini tidak memiliki persediaannya. Jika Sang Xingsu dianggap sebagai negara besar, maka dunia sumber bintang tingkat penciptaan setara dengan kota kecil, dan dunia tingkat Wanzu adalah kota besar. Oleh karena itu, tren saat ini di Sang Xingsu adalah setiap Dewa Zeus akan berusaha keras untuk pergi ke dunia tingkat Wanzu dan bersaing memperebutkan sumber daya di dunia di mana semua orang adalah Dewa Zeus. Singkatnya, mereka yang bertahan relatif biasa saja. Kesenjangan antara level penciptaan, level Wanzu, dan level Kaisar tampaknya 10 kali lipat, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Ini adalah perbedaan besar. Li Tianming tidak yakin apakah mereka bisa menggunakan sumber keteraturan ilahi dengan lebih dari 10.000 lubang. Ia akan mencobanya nanti ketika ia mendapatkannya. Bagaimanapun juga, mereka istimewa. Setelah memberi mereka sumber ketertiban, ia tiba di sebuah batu nisan yang luar biasa besar. Batu nisan ini tebal dan berkilau. Itu adalah makam penguasa binatang terkuat dalam sejarah Istana Ilahi Xingyue. Pada batu nisan ini, miliaran pola dewa berkelana, di antaranya 9 bintang yang tampak seperti Istana Dewa Bintang dan Bulan tergantung di atas, dan di bawahnya adalah bumi datar yang mirip dengan antarmuka Tianyi, dengan total 10 lapisan. 9 langit dan 10 bumi, saling berkaitan. Meskipun teknik ini tidak memiliki komponen kesadaran spiritual dan merupakan metode pertarungan standar Upper Star Ruins Beastmaster, levelnya setara dengan formasi pedang gerbang bintang 10 alam semesta yang sunyi. Para penjinak binatang di Sang Xingsu pada dasarnya tidak bertarung secara langsung, jadi taktik tempur mereka cenderung mengandalkan metode kontrol tambahan, jarak jauh, dan metode kontrol lainnya. Sebaliknya, busur dan anak panah, cambuk, dan lain-lain merupakan artefak Tianyuan yang populer. Li Tianming mengulurkan lengannya yang gelap dan merenung sejenak. 9 langit dan 10 bumi cambuk matahari terbenam. Seperti formasi pedang gerbang bintang alam semesta 10 sunyi, namanya sangat panjang. Dalam hal taktik tempur, Dewa Bintang jatuh jelas lebih kuat. Misalnya, formasi pedang gerbang bintang 10 alam semesta yang sunyi melibatkan formasi pedang kesadaran ilahi dan dao pedang fusi, sementara cambuk ilahi matahari terbenam 9 langit dan 10 bumi jauh lebih sederhana dan lebih ganas. Keduanya saling melengkapi dan akan menjadi lebih kuat. Li Tianming tersenyum dan mengeluarkan rantai Taisang Ventian milik Ventian He, sebuah artefak dewa tingkat menengah Kaisar Langit. Sambil memegangnya, ia mendesah, sepertinya mulai sekarang, aku harus kembali ke pekerjaan lamaku. Rantai, senjata pertama yang dia dan Ying Huo gunakan setelah memulai perjalanan. Aku masih ingat dengan jelas rantai naga api dan ibel jahat yang diberikan Li Muyang kepadaku. Begitu juga dengan 3.000 medan bintang yang diperoleh dari pemakaman dewa kuno. Artefak Zongdi Tianyuan sudah sangat kuat, dan pedang Dong Huang hanya setingkat Wanzu. Senjata Li Tianming begitu kuat karena kesadarannya yang dapat memberkatinya. Jika ia mengintegrasikan kekuatan mematikan pedang ilahi zaman 10 arah ke dalam rantai langit terbakar Tai Huang ini, kekuatannya pasti akan beberapa kali lipat lebih kuat daripada yang digunakan oleh Sungai Langit Terbakar. Singkatnya cukup bagus. Dia mulai berpikir. Sederhana, hanya dengan 2 gerakan, tetapi masing-masing dilakukan dengan segenap kekuatanku, dan kekuatannya sungguh mengesankan. Terutama jika digunakan oleh Li Tianming, yang merupakan seorang kultivator ganda pengendalian binatang dan kesadaran spiritual, efeknya bahkan lebih baik.
Gerakan pertama rangkul bulan di Bima Sakti. Gerakan kedua 10 bumi dan alam semesta menembus matahari. Dalam perjalanan kembali ke matahari, dia mulai berpikir lebih cepat. Karena dia tahu bahwa begitu bala bantuan dari Zongtian Sansing tiba, pertempuran berikutnya tidak akan lama lagi. Ledakan. Di langit berbintang yang gelap, sebuah kapal perang laut berbentuk bulan sabit berwarna merah darah berputar-putar di udara dan tiba-tiba menabrak kabut. Setelah melewati kabut, dunia ciptaan yang bagaikan neraka gelap gulita muncul di hadapan bulan sabit darah. Segera, lebih dari selusin Dewa Zeus bergegas keluar dari bintang gelap, semuanya berasal dari klan Dewa Zantian, dan pemimpin di antara mereka tidak lain adalah penguasa bintang Motu dari Zantian Seng. Selamat datang, Bos Ibel Bulan, dan selamat datang semuanya. Motu mengepalkan tinjunya dan menatap bulan sabit merah darah dengan tenang. Sekelompok Dewa Zeus tingkat pertama dari Istana Ilahi Zantian menundukkan kepala untuk menyambut Dewa Zeus yang kuat ini dari bintang neraka 9 lapis. Kelompok pemburu setan bulan, ledakan, bulan sabit berwarna darah membuka pintu, dan kabut darah hitam pekat menyembur keluar. Kemudian 3 sosok tinggi keluar dari dalam. 3 aura aneh menyelimuti seluruh Istana Ilahi Zantian untuk sesaat, membuat bintang hitam ini tampak semakin menakutkan. Yang di tengah adalah Zeus laki-laki. Ia tidak mengenakan zirah seperti Dewa Zeus lainnya. Ia justru mengenakan jubah hitam sepanjang ratusan meter dan topi merah darah di kepalanya. Wajahnya diselimuti kabut hitam, dan ada jejak samar bulan sabit merah darah di alisnya. Matanya sedalam lautan darah, dan samar-samar terlihat mata merah darah di telapak tangannya. Klan Dewa Ibel, salah satu dari 3 ras surgawi yang agung. Setelah dia keluar, kapal Dewa Laut bintang bulan sabit merah darah di belakangnya tiba-tiba mengeluarkan suara berdentang, dan beberapa suara tangisan aneh terdengar, seperti suara bayi menangis. Ia juga tampak seperti sejenis binatang. Bos setan bulan, Motu menundukkan kepalanya sedikit. Klan Dewa Ibel ini tak lain adalah Ibel Bulan, dan di kiri dan kanannya terdapat 2 Dewa Zeus tingkat kedua seperti Motu, keduanya Dewa Hantu Perempuan. Yang di sebelah kiri berasal dari klan Dewa Perang, sama seperti Motu, dengan rambut hitam bergelombang dan ikal. Yang satunya lagi sangat istimewa. Meskipun ia adalah dewa hantu alam semesta, warnanya hampir seputih bintang giok, dengan rambut berkilau dan wajah yang dingin dan cantik. Zeus juga memiliki rasa keindahan. Dewa moral. Banyak dewa perang menundukkan kepala dan saling memandang ketika melihat dewa hantu perempuan kedua, ekspresi mereka agak aneh. Sebagai 2 dewa hantu utama di Sang Xingsu, para dewa perang merasa lebih unggul daripada dewa moral. Namun, dewa moral dari kelompok pemburu Ibel Bulan di depan mereka adalah dewa kosmik tingkat kedua, dan kecuali Motu, mereka hanya bisa menundukkan kepala. Mereka semua adalah teman dan bos Star-Lord Motu. Ketika Ibel Bulan melihat Motu, ia berkata dengan suara dingin, katakan pada klan Dewa Surgawi Ilusi untuk mengambil mata langit dunia terapung dan langsung berangkat ke Istana Ilahi Bintang Bulan. Jangan buang waktu. Ya, Motu memberitahu Tongzi, lalu membawa sekelompok dewa pertempuran dan dewa Zhou, dan mengikuti setan bulan ke bulan sabit merah darah. Setelah masuk ke sini, suasananya malah lebih menyeramkan. Ledakan, bulan sabit berwarna merah darah mulai berputar, seperti anak panah berbintang, dan menghilang ke dalam langit berbintang yang gelap. Bos, kenapa kamu begitu cemas? Tanya Motu dengan suara rendah sambil berdiri di samping. Ada perintah dari atas. Kita harus bergegas ke rerun dewa kuno Yan Huang dan bersiap, kata Yuemo. Kenapa 8 kelompok dewa selalu dibagi rata oleh surga? Motu sedikit bingung. Biasanya, tidak perlu secemas itu. Kudengar ada ras alien setingkat Kaisar Tian di wilayah Taiko Hengsha di Sang Xingsu. Mereka juga menemukan peninggalan Yan Huang kuno ini dari pintu masuk alam leluhur lain, kata Yuemo dengan ekspresi dingin. Alien setingkat Kaisar ras yang mana ras-ras alien tersebut, seperti 8 divisi dewa, merupakan warisan dari era yang sangat kuno. Mereka sangat rendah hati di sisi lain Hengsha kuno. Meskipun jarang muncul, 8 divisi dewa pada dasarnya tahu bahwa mereka kuat. Beberapa alien setingkat Kaisar terkenal dan dianggap sebagai bidah paling sulit di Sang Xingsu di bawah kekuasaan 8 divisi dewa. Hengsha kuno, itu adalah tempat yang bahkan jalan surga tidak dapat mencakupnya. Jiang kehidupan abadi, kata setan bulan. Oh, Motu mengangkat alisnya sedikit. Itu bintang kristal emas yang muncul di sebelah sarang tua. Konon, itu reinkarnasi leluhur kuno mereka, Jiang abadi. Ya, Moon Demon mencibir, dia lawan yang tangguh. Namun, kita telah mengirimkan beberapa orang dari dunia 10.000 alam semesta kali ini,
dan mereka seharusnya hanya menargetkan satu dunia 10.000 alam semesta, jadi kita masih punya keuntungan besar. Tapi kita tetap harus pergi secepat mungkin. Jadi, cepatlah dan selesaikan kekacauan ini. Baiklah, dengan kalian bertiga di sini, tidak ada ketegangan. Motu mengangguk dalam dan melirik ke kedalaman kapal Dewa Laut Bintang. Setelah mengirim 3 miliar orang dari Istana Ilahi Bintang Bulan dan sebagian besar sumber daya kultivasi kembali ke matahari, Li Tianming, Long Xing, dan Wei Sheng Moran kembali ke Istana Ilahi Bintang Bulan dengan kecepatan tercepat. Akan ada pertempuran. Sebagai perbandingan, meskipun medan perang Xing Yue Sheng tidak didukung oleh Li Wudi, manusia peti mati yang tak tertandingi, medan perang ini lebih aman dan efektif. Tidak perlu khawatir tentang hancurnya penghalang pelindung bintang, dan tidak perlu khawatir sama sekali. Selain itu, Yin Chen masih meringkas dan mengumpulkan sisa informasi sumber daya Istana Ilahi Bintang Bulan. Ketika ia hampir selesai mengumpulkannya, Li Tianming harus memanen beberapa gelombang lagi hingga Istana Ilahi Bintang Bulan terkuras habis. Setelah kembali, ia terus berlatih seni bela diri dan teknik bertarung. Fokus utama Li Tianming adalah pada formasi pedang gerbang bintang 10 tanah terlantar dan 10.000 alam semesta serta cambuk ilahi matahari terbenam 9 langit dan 10 bumi. Long Xing tidak memiliki kemampuan seperti klan pencuri Tian, jadi itu jauh lebih sulit. Melihat ini, hati Li Tianming tergerak. Saya bertanya-tanya kapan saya bisa membuka kunci penghalang ini sepenuhnya sehingga orang lain dapat memahaminya dengan bebas. Jika ini memungkinkan, kita mungkin perlu terus memisahkan lebih dalam kemampuan klan pencuri langit, yang mungkin membutuhkan lebih banyak mata ibel kuno. Aku ingin tahu kemana Xiao Xiao dan Yi Daiyan lari. Saat ini, pemakaman Kaisar Sembilan Naga berlayar di dalam penghalang penjaga bintang dan bulan, siap bertempur kapan saja. Yin Chen berkata bahwa kapal Dewa Laut Bintang berbentuk bulan sabit berwarna merah darah memasuki istana Dewa Surga Pertempuran. Ini pasti kedatangan para pembantu mereka dari bintang neraka 9 lapis. Sebenarnya tidak sulit untuk mengetahui level para pembantu ini. Yin Chen bisa bertanya langsung di Zantian Seng. Tak lama kemudian, Yin Chen menyampaikan berita itu. Motu bergabung dengan anisasi bernama Kelompok Pemburu Ibel Bulan di Bintang Neraka 9 Lapis. Pemimpinnya adalah anggota klan Dewa Langit Ibel bernama Ibel Bulan. Mungkinkah dia Dewa Kosmik tingkat ketiga? Yin Chen hanya bisa menanyakan berita semacam ini, tetapi dia tidak bisa memastikan apakah makhluk yang disebut Setan Bulan ini akan hadir, apalagi berapa banyak orang yang akan berada di kelompok perburuan Setan Bulan. Para Dewa Zeus itu sudah lama tahu betapa sulitnya menghadapi mereka. Dengan serangan terus-menerus dari pikiran Zeus, Yin Chen kesulitan mendekati mereka. Informasi ini hanya dapat disimpulkan dari diskusi para dewa dan hantu yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang di Zantian Seng. Bulan sabit berwarna darah, Ibel Bulan, maka klan Dewa Ibel kemungkinan besar akan tiba. Li Tianming bertanya pada Long Xing tentang hal itu, tetapi dia tidak tahu banyak tentang bintang neraka 9 lapis. Bagaimana pendapatmu tentang klan Dewa Ibel, yang berada di tingkat ketiga Dewa Zeus, tanya Li Tianming. Sulit untuk mengatakan tentang klan Dewa Ibel. Tidak sulit bagiku untuk mengalahkan kekuatan tempur asli mereka. Itu terutama tergantung pada tingkat binatang sumber bintang yang mereka kendalikan. Tidak banyak klan Dewa Ibel di bintang neraka 9 lapis, tetapi ada cukup banyak binatang sumber bintang. Selama dia cukup kuat, ada banyak binatang yang bisa dipilih, kata Long Xing hati-hati. Seperti apa makhluk sumber bintang tingkat kosmik itu? Apakah setara dengan dewa alam semesta? Apakah ia memiliki entitas seperti partikel neutron? Tanya Li Tianming penasaran. Aku tidak yakin. Tidak ada binatang buas tingkat Wanzu di Istana Ilahi Xing Yue, yang ada hanya binatang buas tingkat penciptaan. Kudengar ketika seseorang mencapai tingkat Wanzu, akan terjadi transformasi fundamental, kata Long Xing. Aku mengerti. Kurasa kali ini, kita berdua akan melihatnya sendiri. Li Tianming berkata begitu, lalu menatap langit berbintang di luar penghalang pelindung bintang dan bulan. Arah itu suram dan dingin. Mereka datang niat membasmi terpancar di mata Long Xing. Setelah mewarisi darah Zeus, keyakinannya menjadi jauh lebih kuat dan semangat juangnya tinggi. Belum lagi klan Dewa Ibel tingkat 3, bahkan klan Dewa Perang terkuat sekalipun, ia memperkirakan akan berani menyerang mereka secara langsung. Keren sekali bisa membantai sekelompok Dewa Bintang dan Dewa Bulan terakhir kali, tapi agak membosankan karena tidak menguji kemampuan bertarungnya. Sebelumnya, meskipun dikekang oleh belenggu surga, ia mampu menghancurkan Star Wars di tengah kerumunan. Kini, bakatnya telah terbuka, dan ia telah mencapai level kedua. Dengan warisan Kaisar Marsekal, ia bisa dikatakan sebagai klan Dewa Yan Huang tingkat atas yang lengkap.
Selama penguasa suci 49 bintang Dayan tidak datang, Li Tianming dan Long Xing pada dasarnya tidak perlu takut pada saat ini. Inilah istana ilahi bintang bulan. Sekalipun kamu tidak menang, lari saja. Kami datang, kata Li Tianming, sambil mengemudikan pemakaman Kaisar Sembilan Naga ke arah yang ditunjukkan Yin Chen. Ketika mereka maju beberapa langkah di dalam penghalang pelindung bintang bulan, mereka mendongak dan melihat bulan sabit berwarna merah darah memancarkan cahaya dingin di langit di atas istana ilahi bintang bulan. Mereka baru saja tiba di Zantianseng dan langsung datang ke sini. Itu menunjukkan bahwa mereka sangat cemas, kata Li Tianming dengan mata menyipit. Meskipun kami ingin terus menyelamatkan rakyat kami, dengan hanya 12 tahun tersisa dalam taruhan hukuman ilahi, semakin mendesak semakin baik, tapi, kami tidak terburu-buru, kata Long Xing dengan suara berat. Itu artinya mereka punya hal lain untuk dilakukan. Itu juga berarti jauh di lubuk hati, mereka masih memandang rendah kita, kata Li Tianming gembira. Alasan utamanya adalah mereka meremehkanmu. Aku adalah Dewa Zeus tingkat 2, jadi setidaknya mereka harus waspada terhadapku. Long Xing tiba-tiba tersenyum. Haha, aku tak menyangka orang sekonservatif dia bisa bercanda. Itu menunjukkan bahwa situasi saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kamu telah melangkah lebih jauh. Inilah kartu truf terbesar kita dalam pertempuran ini. Kita harus fokus pada diri sendiri dan bermain dengan kecepatan kita sendiri. Kata Long Xing penuh emosi. Ya, kami memiliki istana ilahi bintang bulan di belakang kami, jadi kami memiliki keuntungan geografis. Ini setara dengan merebut satu kota, yang sepenuhnya terjangkau. Berbeda dengan matahari, begitu ia muncul, semua makhluk hidup berada di belakangnya. Hanya ada 2 atau 3 orang, jadi mundur saja sesuka hati. Mereka tidak menyerang secara langsung, tanya Li Tianming sambil menatap bulan sabit merah darah yang dingin di langit. Menunggu, Huan Tian, klan dewa, kata Yin Chen. Setelah memutuskan untuk mencari bala bantuan dari bintang neraka 9 lapis terakhir kali, kedua penguasa bintang masing-masing kembali ke istana suci mereka sendiri, waspada terhadap Li Tianming yang mencuri rumah mereka, dan sekarang mereka secara alami tiba dalam 2 kelompok. Namun, waktunya hampir sama. Tak lama kemudian, sebuah kapal Dewa Laut Bintang berbentuk bulat berwarna putih tiba di samping bulan sabit berwarna merah darah. Dari segi bentuk, kapal itu tidak lebih kecil dari bulan sabit berwarna merah darah. Terlihat bahwa klan langit fantasi juga sangat ahli dalam pembuatan kapal Dewa Laut Bintang. Mereka menggunakan Floating World Sky untuk mengunci lokasiku, kata Long Xing sambil mengerutkan kening. Dalam situasi ini, pihak lain pasti tidak akan repot-repot menantang, dan Li Tianming pasti tidak akan keluar. Selama pertempuran terus berlanjut, medan perang harus berada dalam penghalang penjaga bintang dan bulan. Jika kita ingin memasuki penghalang pelindung dan terlibat dalam pertempuran, tubuh Zeus sebenarnya lebih nyaman daripada kapal Dewa Laut Bintang. Li Tianming telah mengalami terlalu banyak perang sumber bintang, jadi dia memahami prinsip ini. Meskipun kapal Dewa Laut Bintang memiliki daya rusak yang besar, karena ukurannya yang besar dan sifatnya yang tidak fleksibel, ia dengan mudah diblokir oleh penghalang pelindung bintang dan bulan. Jika pihak lain mengambil tindakan tegas, Li Tianming pasti akan memiliki keuntungan waktu dan tempat. Tergantung pada keberanian mereka. Li Tianming melirik mereka dengan dingin. Karena mereka sudah di sini, pasti ada satu. Long Xing menatap Li Tianming dengan mata membara dan berkata, mereka mengincarku. Haruskah kita berpisah? Apa manfaatnya, tanya Li Tianming. Aku ada di dalam pemakaman kekaisaranmu, yang akan menjadikannya target yang sangat terbuka. Meskipun mereka akan diserang oleh penghalang, kecepatan ledakan jangka pendek mereka masih sangat tinggi, dan pemakaman kekaisaran berada di dekat permukaan, sehingga tidak bisa bergerak cepat sama sekali, dan ada kemungkinan pasti akan diserang. Setelah dihancurkan, ia akan sangat pasif, kata Long Xing serius. Juga, Li Tianming mengangguk. Meskipun istana ilahi bintang bulan dapat ditinggalkan kapan saja, pemakaman Kaisar Sembilan Naga tidak boleh ditinggalkan. Ini adalah markas seluler mereka. Selain itu, Wei Sheng Moran dan sekelompok asal-usul Dewa Alam Semesta masih ada di sini. Dia berpikir sejenak, menatap Long Xing dan bertanya, jadi, kamu baik-baik saja. Lari saja, ada apa mereka punya penghalang pelindung untuk menghentikan mereka? Mustahil bagi Motu dan yang lainnya yang juga level 2 untuk menangkapku. Satu-satunya variabel adalah binatang sumber bintang dari klan Dewa Ibel. Panjang Xing Dao. Memang ada variabelnya, tetapi jika Long Xing tidak keluar, variabelnya akan lebih besar. Situasinya sangat tidak menentu,
aku bisa mengumpulkan kekuatan seluruh penghalang pelindung bintang dan bulan untuk melindungimu. Kata Li Tianming. Ya, selama mereka mengejar, beberapa pasti akan tertinggal karena kekuatan yang tidak seimbang. Lalu, kamu bisa memanfaatkan keunggulan penghalang untuk menemukan peluang. Target utama kita adalah kedua penguasa bintang itu, kan? Longsing menatap kedua kapal perang Dewa Laut Bintang dengan mata membara. Inti batas penjaga bintang Zhan Tiansheng dan Huan Tiansheng ada di tubuh dua penguasa bintang mereka, Mo Tu dan Tong Zi. Basmi mereka dan selamatkan nyawa. Adapun yang lainnya, itu tidak berarti banyak. Membasmi itu lebih baik, tetapi tidak membasmi itu baik. Hanya perburuan harta karun. Kalau begitu, berhati-hatilah, dan beri mereka kesempatan. Kalau tidak, kalau mereka sadar tidak ada harapan lagi, mereka akan terus meminta bantuan, dan itu hanya akan memperburuk keadaan. Kata Longsing. Dalam rencana semacam itu, bahaya utamanya ada padanya. Meskipun sangat berbahaya, jika ada kesempatan untuk membasmi mereka, masalah Zhongtian Samsung dapat diselesaikan sekaligus. Aman. Semua kekhawatiran Li Tianming diringkas menjadi 4 kata ini. Jangan khawatir, mimpiku adalah menaklukkan lautan bintang bersamamu. Aku tidak akan pernah mati di dunia yang penuh takdir ini. Longsing terkekeh. Kuat. Kedua pria itu baru saja mengatakan ini. Seperti yang mereka duga, lawan yang kuat telah muncul dari dua kapal perang Dewa Laut Bintang. Master Bintang Huan Tiansheng adalah seorang anak. Kedua boneka berkepala besar ini memiliki senyum aneh di wajah mereka yang membuat orang bergidik. Mereka semua memiliki tubuh sepanjang 200 meter. Diameter kepala itu lebih besar dari diameter kepala Zeus biasa. Zeus tingkat kedua. Selain mereka, tidak ada dewa kosmik tingkat pertama lain yang datang ke Huan Tiansheng. Ini jelas menunjukkan bahwa mereka mengadopsi kebijakan elit kali ini dan tidak mengirim Zeus tingkat pertama untuk mati. Dan di kapal Dewa Laut Bintang yang lain, ada 4 orang. 3 dewa dan hantu kosmik tingkat kedua. Ada juga ras manusia dengan tubuh bintang humanoid sepanjang 300 meter, klan Dewa Evil. Dia menonjol dari kerumunan, diselimuti kabut hitam, dengan bulan berwarna merah darah di antara alisnya dan mata sedingin arus dingin neraka. Apakah yang tampan itu dewa moralitas dan hantu? Longsing melirik salah satu dari mereka dan berkata, "Tidakkah kau pikir dewa perang memiliki tubuh yang lebih panas?" Li Tianming menatap Zeus tingkat kedua lainnya dan tersenyum. Juga, dalam situasi seperti itu, keduanya saling memandang dan tersenyum penuh pengertian. Setelah Longsing selesai tertawa, dia melambai ke Li Tianming dan meninggalkan tempat pemakaman kaisar bersama naga Tianhong bintang ungu. Mereka langsung melarikan diri ke penghalang penjaga bintang dan bulan dan terbang menjauh. Li Tianming mengendalikan penghalang dan dapat mengetahui posisinya kapan saja. Bersiaplah untuk pertempuran yang sulit. Li Tianming membangunkan Miao Miao dan tersenyum pada Wei Sheng Moran. Kita hampir sampai di alam evolusi. Wei Sheng Moran berdiri dalam kegelapan dan berbicara dengan suara rendah. Astaga, Li Tianming langsung kewalahan. Apakah ini masih gadis terburuk dalam hal peningkatan wilayah? Baru beberapa hari dan dia sudah melambung sampai level ini. Bahkan Rerundewa Ordo dan Rerundewa derivatif tidak diperlukan. Ini bukan ordo kami sendiri. Sepertinya ordonya telah diserap dan diintegrasikan langsung ke dalam ordo kami. Dia sendiri agak malu dengan kemampuannya yang tidak normal. Tidak apa-apa, asal kamu bisa kuat. Meskipun wilayah kekuatan tempurnya sendiri masih tidak berguna untuk saat ini, Li Tianming sudah setinggi 60 meter, sedangkan dia masih sama. Semakin canggung rasanya untuk bergaul satu sama lain. Terima kasih Tianjiu. Li Tianming berkata diam-diam. Terlepas dari apakah Wei Sheng Moran adalah Tianjiu atau bukan, kita harus berterima kasih kepada Tianjiu. Jika warisan Tianjiu tidak berdiferensiasi menjadi klan Dewa Huantian, Wei Sheng Moran tidak akan memiliki apapun untuk dimanfaatkan. Tapi, Wei Sheng Moran menundukkan kepalanya sedikit, perintah Monan hampir ditelan oleh kita. Ordo Zeus hanya cukup untuk membawamu ke alam evolusi, apakah efisiensinya serendah itu? Li Tianming bertanya dalam diam. Tidak ada cara lain. Ini dibagi untuk 50 orang. Dan harus diserap secara efektif. Yang tidak relevan tidak membutuhkannya, kata Wei Sheng Moran. Ya, haha. Li Tianming menatap langit berbintang dan melihat sekelompok orang itu sudah bergegas menuju penghalang pelindung bintang dan bulan. Tatapannya tiba-tiba berubah dingin, tertuju pada dua penguasa bintang dari klan Dewa Langit Fantasi. Lalu carilah kesempatan dan temukan yang baru. Begitu kata-kata itu terucap, Zeus itu menyerbu ke penghalang pelindung bintang bulan. Ledakan-ledakan-ledakan. Satu demi satu,
benda-benda angkasa berbentuk manusia yang menyala-nyala itu menabrak langsung ke lautan bintang yang mengamuk. Di dalam, klan Dewa Ibel itu ternyata mengendalikan mata langit dunia terapung sendirian. Dapat dilihat bahwa kekuatannya jauh lebih kuat dari Zeus tingkat pertama. Lewat sini, kejar, 1 klan Dewa Ibel, 3 klan Dewa Perang, dan sekelompok klan Dewa Fantasi. Mereka semua adalah dewa. Mereka mengunci posisi Long Xing dengan Floating World Sky Eye dan mengejarnya dengan gila-gilaan. Ledakan-ledakan-ledakan. Sebanyak 6 bintang berbentuk manusia yang bersinar menembus penghalang pelindung bintang bulan. Daya mematikan penghalang tersebut, yang merupakan kombinasi dari puluhan atribut, bagaikan 6 pedang tajam di langit berbintang, melesat maju dalam lautan amarah yang penuh warna ini. Penghalang penjaga bintang dan bulan membuat mereka sangat sulit dihentikan. Zeus tingkat kedua berbeda. Jelas bagi mata terbuka bahwa kemampuan Zeus untuk melintasi penghalang pelindung ini memang jauh lebih unggul daripada kapal Dewa Laut Bintang. Alasan mengapa Long Xing tidak bisa melarikan diri dari sini sebelumnya adalah karena ia adalah Zeus tingkat pertama pada saat itu, dan ia berani melakukan perjalanan melintasi waktu. Ketika lebih dari selusin Zeus datang untuk membasminya sekaligus, ia hanya mencari kematian. Dan sekarang, keenam benda langit berbentuk manusia ini bergerak cepat maju mundur dalam gelombang bintang dan bulan yang mengamuk. Pedang bintang bulan, maju. Li Tianming mengendalikan naga hitam mekanik berkepala 9 dan mengejar Zeus. Ia mengendalikan penghalang pelindung bintang dan bulan, lalu melancarkan serangan bertubi-tubi. Pedang Ki Bintang Bulan adalah penghalang mematikan yang mirip dengan milik Ibel Agung Yan Huang. Pedang ini adalah energi pedang yang dikumpulkan dari kekuatan sumber bintang, dan masing-masing panjangnya 50 meter. Bagian dalam sumber bintang tingkat keberuntungan pada dasarnya dipenuhi dengan kekuatan alam semesta. Oleh karena itu, energi pedang bintang bulan ini terkondensasi dari sejumlah besar energi kosmik, dan volumenya jauh lebih besar daripada energi kosmik di pedang Dong Huang. Ledakan-ledakan-ledakan, ratusan juta aura pedang bintang dan bulan terkondensasi di antara Long Xing dan para pengejar. Kekuatan penghancur seluruh penghalang pelindung bintang dan bulan sebagian besar terkonsentrasi di sini. Bahkan untuk tubuh Zeus sekalipun, daya basmi aura pedang bintang bulan ini setara dengan pedang kayu. Ratusan juta pedang kayu yang membasmi orang dengan kejam sudah cukup untuk membuat perbedaan besar, kan? Li Tianming tersenyum dingin. Rasanya sangat keren menggunakan benda-benda yang diciptakan oleh leluhur 8 dewa untuk menyerang keturunan mereka. Membasmi. Melihat para dewa Zeus itu mendekati bintang naga, dia segera mengendalikan aura pedang bintang dan bulan itu dari jarak jauh, mengubahnya menjadi gelombang demi gelombang energi pedang, dan membombardir para dewa Zeus dari kelompok setan bulan. Dengan kata lain, penguasa bintang langit hantu bukan berasal dari kelompok setan bulan. Selama pengejaran, lautan pedang tiba-tiba muncul dari segala arah. Wajah keenam bintang humanoid itu sedikit berubah, dan sinar kemarahan muncul dari mata mereka. Apakah orang-orang Nu cukup layak untuk menduduki wilayah kita? Tatapan mata Motu tampak sangat muram. Mereka tidak hanya melanggar batas wilayah mereka, tetapi mereka juga menggunakan senjata mereka. Ledakan-ledakan-ledakan. Saat berikutnya, aura pedang bintang bulan yang tak terhitung jumlahnya menghantam keenam tubuh Dewa Zeus. Ledakan. Ekspresi mereka tetap tidak berubah, dan mereka menggunakan kekuatan Dewa Zeus untuk dengan mudah menghancurkan aura pedang dari ribuan bintang dan bulan, seperti kapal raksasa yang berselancar di ombak, mengejar tanpa henti. Hanya 2 Dewa Zeus dari klan Dewa Langit Fantasi yang dapat melepaskan diri dari jutaan aura pedang bintang dan bulan serta membuka jalan untuk pengejaran dan pembasmian, seperti 2 cakar yang tinggi di langit, melintasi gelombang pasang bintang dan bulan yang mengamuk, menuju Long Xing untuk menangkapnya. Sangat sulit melukai mereka hanya dengan aura pedang bintang bulan. Untungnya, dengan istana ilahi bintang bulan sebagai fondasi kita, aura pedang bintang bulan tak terbatas, dan bahkan jika rusak, masih bisa dipadatkan. Li Tianming terus-menerus ikut campur, membombardir, dan membasmi, mencari peluang. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang menguji kesabaran. Kedua belah pihak juga terlibat dalam permainan psikologis dan tidak perlu terburu-buru. Dengan cara ini, Long Xing melarikan diri dengan seekor naga di depan, sementara sekelompok-kelompok Ibel Bulan dan Dewa Bintang Fantasi menerobos lautan pedang dan mengejar mereka dari belakang, mengunci mangsa mereka dengan mata langit dunia terapung. Akhirnya, Li Tianming menggunakan pemakaman Kaisar 9 Naga untuk perlahan-lahan menggantung mereka. Segera, kesabaran para pengejar ini sudah habis. Aura pedang bintang dan bulan ini sungguh menyebalkan. Dewa hantu Qiu Yuan dari Dewa Moral berambut beterbangan, mengerutkan kening, dan berbicara dengan suara dingin.
Seharusnya Li Tianming yang mengendalikan penghalang ini. Dia ada di kapal Dewa Laut Bintang, dan mungkin berada di dekat kita. Motu melihat sekeliling sambil menembakkan kekuatan pedang bulan dan bintang yang akan membasminya. Dekat kedua ilusion Star-Lord saling memandang dengan aneh, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Anak di antara mereka berkata, kalau dia mau menyusul kita, dia mungkin akan berakhir di belakang kita. Sebenarnya, bintang naga bukanlah masalah. Li Tianming bahkan lebih aneh. Sayang sekali kita tidak memiliki sisa tubuh bintangnya. Zi mengendalikan Dewa Hantu dan menuju ke belakang untuk menyelidiki. Tak lama kemudian, ekspresinya sedikit berubah, dan kedua matanya yang sayu melebar secara signifikan. Ia berkata dengan suara berat, sepertinya benar-benar ada suara kapal Dewa Laut Bintang berlayar. Semua orang langsung melihat ke arah klan Dewa Evil. Dialah intinya. Moon Demon menoleh ke belakang, tatapannya dingin dan beku, lalu segera berkata, Qiu Yuan, kamu dan kedua temanmu dari Huantian Ting Mahadewa dan cobalah. Dewa moral dengan tubuh seputih susu mengangguk kepada semua hantu dan dewa. Dewa hantu dari klan Langit Hantu juga merupakan sarana untuk mengendalikan kapal Dewa Laut Bintang. Adapun Longsing, dengan mata langit dunia terapung di tangannya, ia tak bisa melarikan diri. Jika ia tidak takut membuat musuh waspada dan ingin mengendalikan mata langit dunia terapung, Yue Mo sendiri pasti ingin berbalik dan mengejar Li Tianming. Dalam hal kekuatan tempur, Longsing lebih kuat. Dengan pembagian ini, kami terbagi menjadi dua tim. Kedua tim sangat kuat dan memiliki konfigurasi yang masuk akal. Tangkap Li Tianming, dan penghalang pelindung bintang bulan ini akan menjadi milik kita. Longsing tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, Tongzi dan Qiu Yuan saling memandang. Gunakan pikiran Zeus dan Pantom secara bersamaan, dan lihat apakah kau bisa mempertahankan kapal Dewa Laut Bintangnya. Tong dan Zi berkomunikasi melalui telepati, dan mereka tahu apa yang dimaksud satu sama lain tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, mereka berdua, bersama Qiu Yuan dari klan Langit Fantasi, tiba-tiba berbalik, memisahkan diri dari kelompok utama, dan menghilang ke dalam gelombang lautan bintang. Kau masih berani mengejar kami. Pada saat saling berhadapan ini, mereka bertiga mengunci kesadaran ilahi mereka pada pemakaman Kaisar Sembilan Naga. Ledakan. Dari sudut pandang Li Tianming, ia melihat 10 raksasa seperti batu tiba-tiba muncul di tengah gelombang pasang bintang dan bulan yang mengamuk. Mereka tiba-tiba muncul dan menghancurkan makam Kaisar Sembilan Naga. Ini adalah bagian dari hantu. Kau mengurungku dalam sekejap. Li Tianming dengan cepat membalikkan pemakaman Kaisar Sembilan Naga dan melarikan diri. Kaisar Sembilan Naga tiba-tiba membuka perisai naga Taixuan, dan pedang naga Xuan Huang menyapu dan menebas dengan ganas. Yuan naga Wanji meledak, dan dengan dentuman keras, ia langsung merobek ikatan 10 raksasa bersirah batu. Mau pergi. Dari tempat berbintang di belakangnya, terdengar suara gemuruh. Pihak lain mengejar. Li Tianming sangat terampil dan berani, jadi dia memberi pihak lain kesempatan untuk menggunakan pikiran Dewa Alam Semesta untuk menemukan pemakaman Kaisar. Tentu saja, ini juga rencananya untuk menggodanya. Namun, Li Tianming hanya ingin memikat Pantom Star-Lord. Orang pembawa sial masih ada satu dewa moral lagi. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak saat ini. Dia takut anggota kelompok setan bulan lainnya akan menyusulnya, jadi dia hanya bisa memanfaatkan waktu dan memisahkan kedua kelompok itu terlebih dahulu. Jika Anda bisa mendapatkannya, ambillah satu. Dalam hal kinerja, pemakaman Kaisar Sembilan Naga masih lebih kuat dari kapal Dewa Laut Bintang kelas Wanzu yang dibayangkan pihak lain. Ledakan-ledakan-ledakan, gelombang perebutan, percepatan, dan pembalikan ini berjalan mulus dan mengalir, memperlihatkan gaya Li Tianming, seorang pengemudi veteran kelas atas. Akan tetapi, raksasa berbaju batu di belakang masih mengejar mereka. Tidak hanya ada raksasa berbaju batu, tetapi ada juga kuda batu dan gajah batu. Mereka semua adalah dewa hantu dari dua Pantom Sky Star-Lord. Ledakan. Setelah Kaisar Zhang berbalik, kelompok orang ini secara resmi dibagi menjadi dua kelompok oleh Li Tianming dan Longsing. Orang pembawa sial, ayo kita coba. Lagi pula, mereka mungkin tidak bisa membasmiku. Satu lagi lebih baik. Sebelumnya, saat dia berada di alam turunan kedua, Li Tianming mampu melawan 3 orang sekaligus. 3880.